anak-anak muda Indonesia harus mengingat bahwa tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan yang tahu tentang keinginan dan cita-cita kamu adalah kamu sendiri. Berjuang untuk itu dan tetap menjadi berkat bagi orang banyak. Halo, saya Robinson Sinurat. Dalam 12 menit ke depan saya akan bercerita mengenai aktivitas dan impian saya, serta Yayasan Mimpi Besar Indonesia yang saya dirikan. Saya Robinson Sinurat, saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia di bagian Social Impact Department. Kemudian juga memiliki yayasan, yaitu Yayasan Mimpi Besar Indonesia, serta sibuk mempromosikan buku saya yang pertama yang berjudul Impian Besar Orang Kecil. Saya lahir pada tanggal 25 Juli 1990. Saya berasal dari salah satu dusun kecil di Sumatera Utara, yaitu Tanjung Beringin, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Yang saya banggakan dari Indonesia adalah keberagaman budaya, tradisi, kemudian memiliki sumber daya alam yang luar biasa juga, dan bisa kita katakan bahwa Indonesia itu adalah surga dunia. Mimpi terbesar saya adalah bahwa Yayasan Mimpi Besar Indonesia yang saya dirikan ini bisa memberikan impact, menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk berani bermimpi, dan pastinya membantu Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju. Pastinya segala sesuatu potensi yang dimiliki anak-anak Indonesia ini pasti akan bermanfaat dan dibutuhkan untuk Indonesia selagi itu masih positif dan memberikan impact yang luar biasa untuk orang banyak. Nah, salah satu mungkin yang lagi booming saat ini adalah menjadi konten kreator ya. Karena melalui para konten kreator anak-anak muda Indonesia ini, ketika mereka memberikan atau membuat konten yang edukatif, itu akan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Awalnya adalah berasal dari cerita pribadi saya, based on my personal experience ya, my personal life, di mana saya berasal dari keluarga yang sederhana, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa saya berasal dari dusun terpencil di Sumatera Utara, dan pada saat itu saya berkuliah di Columbia University di New York, Amerika Serikat. Saat itu saya berpikir bahwa saya berada di titik sekarang karena saya memiliki mimpi yang besar. Berasal dari dusun terpencil, berjuang untuk meraih gelar sarjana, kerja di Indonesia, dan kemudian memiliki mimpi besar untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan di luar negeri, yaitu pada waktu itu di Columbia University di Amerika Serikat. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya dan keluarga sangat susah sekali untuk bisa melanjutkan pendidikan saya ini ya, gitu. Jadi pada waktu itu saya berpikir bahwa saya ingin sekali memang mengencourage anak-anak muda Indonesia untuk bisa seperti saya juga, bahkan more than me. Nah, tujuan utamanya itu adalah menginspirasi, mengajak anak-anak muda Indonesia untuk berani bermimpi dan berjuang untuk meraih mimpi-mimpinya tersebut. Kemudian yang kedua, ingin membantu anak-anak muda Indonesia yang berprestasi tapi keterbatasan finansial atau berasal dari low income family, kita katakan seperti itu. Yang ketiga, tujuannya adalah memberikan pelatihan soft skills untuk anak-anak muda untuk meningkatkan soft skills yang ada pada diri mereka. Dan yang keempat adalah memotivasi anak-anak muda Indonesia bahwa segala sesuatunya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Sebenarnya mengenai panggilan ini saya sudah terpanggil ya sejak saya dulu masih sekolah SMA, dan bahkan di perkuliahan semenjak semester 5 saya sudah membuat kegiatan-kegiatan sosial. Tapi spesifiknya untuk kegiatan di dunia pendidikan itu semenjak saya kuliah di Columbia University pada tahun 2018. Harapan yang selalu aku pegang ketika menjalankan atau dalam proses meraih mimpi adalah bahwa niat yang baik itu pasti ada jalannya. Itu yang selalu saya pegang dan menjadi sesuatu hal yang menurut saya ketika niat saya baik, pasti ada aja yang mau nolong, pasti ada saja yang mau membantu. Yang paling berperan untuk
menumbuhkan rasa cinta tanah air adalah diri kita sendiri. Karena segala sesuatunya itu kita mulai dari diri kita. Jadi ketika kita ingin mencintai dan membuat bangga Indonesia, mari kita tanamkan itu pada diri kita sendiri. Kemudian kita mengajak orang lain untuk bisa berbuat hal yang sama. Orang-orang yang berpengaruh di dalam hidup saya menjadikan saya menjadi orang yang lebih percaya diri adalah pastinya kedua orang tua saya yang selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan saya, serta teman-teman dan keluarga. Tips untuk mengejar mimpi adalah kita harus mengenali diri kita dan jujur pada diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, berani untuk bermimpi. Yang ketiga, berjuang untuk meraih mimpi kita tersebut atau take action, jadi nggak hanya diomongkan. Yang keempat itu adalah kita harus mengembangkan kreativitas yang kita punya. Disiplin dan pastinya harus konsisten. Berbicara mengenai program dari Yayasan Mimpi Besar Indonesia, kita ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Sumatera Utara, di Papua, di Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, untuk program-programnya sendiri memang fokus untuk anak-anak muda Indonesia, kecuali yang ada di Nusa Tenggara Timur kita nambah nih, jadi nggak hanya untuk anak muda tapi juga untuk anak-anak. Kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri, untuk program anak-anak itu ada rumah baca yang kita sudah punya di sana bekerja sama dengan dinas sosial yang ada di Kupang. Kemudian untuk program anak mudanya itu kebetulan hampir sama semua ya di seluruh Indonesia, yaitu kita untuk saat ini memberikan pelatihan online atau juga memberikan seminar-seminar online kepada anak-anak muda Indonesia yang memberikan tema-tema tertentu. Contohnya pada saat ini banyak sekali nih isu tentang mental health. Kemudian chapter-chapter kita ini membuat seminar atau webinar mengenai topik tersebut. Kemudian bagaimana contohnya kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia pekerjaan, di dunia kampus dan lain sebagainya. Serta juga bagaimana nih kita cara menulis CV atau resume yang bagus gitu. Jadi hal-hal yang beginilah yang kita kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Mimpi Besar di setiap chapter yang ada saat ini. Dan salah satu bukti mungkin yang bisa keberhasilan dari program kita adalah salah satu dari peserta pelatihan soft skills kita berhasil mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Hungaria dan saat ini sudah melanjutkan pendidikan S2-nya di Hungaria. Oke, syarat ataupun cara untuk bisa bergabung untuk membantu Mimpi Besar Indonesia itu mudah saja teman-teman semua. Mungkin langsung aja kontak kita di email ataupun di sosial media kita di @mimpibesar.id. Nah, untuk menjadi penerima bantuan beasiswa atau pelatihan soft skill dari Mimpi Besar sendiri, biasanya kita melakukan seleksi. Jadi kita akan open application ya, open untuk registrasi kepada teman-teman yang membutuhkan di sosial media kita pada umumnya. Nah, mungkin berbicara tentang tantangan yang dialami oleh tim Mimpi Besar di setiap chapter. Kalau di Jakarta tentunya pada umumnya sih mengenai komunikasi atau jaringan internet tidak menjadi masalah, tapi untuk teman-teman kita yang ada di daerah timur itu menjadi salah satu tantangan yang paling berat sebenarnya gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya? Biasanya teman-teman sudah melakukan cek dulu nih atau bekerja sama dengan provider yang ada di sana untuk bisa membuat atau melancarkan acara webinar. Contoh nih, bekerja sama dengan kampus atau universitas atau sekolah yang ada di sana yang memiliki jaringan internet yang bagus. Sehingga ketika mereka melakukan webinar, maka semuanya berjalan dengan baik. Berbicara mengenai potensi yang ada di daerah masing-masing, sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa the most important thing is that you need to know yourself. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita sudah mengetahui diri kita, mungkin secara otomatis juga kita akan berangsur-angsur nih ya. Kita akan mengetahui nih potensi apa yang ada pada diri kita dan kita mau untuk meningkatkan ataupun membuat potensi kita ini menjadi lebih baik dan setidaknya bermanfaat untuk diri kita dan orang sekitar kita dan kemudian pastinya untuk bangsa dan bahkan untuk dunia gitu. Sehingga kenali diri kita, kemudian tingkatkan potensi yang ada di dalam diri kita tersebut.
Cita-cita atau mimpi jangka pendek saya adalah saya ingin menuliskan draft dan menuliskan buku kedua saya dan berharap bahwa buku kedua saya ini akan bisa dipublish di akhir 2021. Kemudian untuk cita-cita atau mimpi saya jangka panjang adalah saya ingin sekali mendapatkan donor tetap untuk Yayasan Mimpi Besar Indonesia sehingga bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada bangsa Indonesia dan saya ingin melanjutkan pendidikan pastinya. Harapan saya untuk anak-anak muda Indonesia adalah bahwa kita harus mengingat bahwa setiap orang itu memiliki jalan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga mana dan agama apa. Sehingga stop comparing yourself to others. Gitu ya. Dan berharap bahwa anak-anak muda Indonesia harus mengingat bahwa tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan yang tahu tentang keinginan dan cita-cita kamu adalah kamu sendiri. So, berjuang untuk itu dan tetap menjadi berkat bagi orang banyak. Stay safe and healthy.